Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Semangat yang tidak pernah kendor. Haleluya. Shalom Abuna. Ibu Duma. Shalom Abuna. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, hari ini banyak yang pakai baju merah itu. Ada Ibu Duma pakai merah, Bu Sumi pakai merah, Bu Mariana pakai merah. Iya Abuna. Merah itu tandanya itu tadi, jangan kendor, semangat selalu. Wah, semangat menyala ya. Ibu Retno juga pakai bajunya yang menyala juga nih, warna kuning ya. Apakah ada yang warna hijau? Ibu Femi warna pink. Ya, kalau ada warna hijau kita bisa berderet ya, merah kuning hijau. Lampu merah deh. Iya, Bapak Ibu yang terkasih. Irma juga selamat pagi, Pak Jusman, Bu Nancy, Pak Hendri Gunawan, Bu Dora Gunawan, Bu Irena Wijaya, juga ada Abu Dikartika dan Ibu Selawati, Ibu Leli Kristiani, ya, Ibu Dora Gunawan, semuanya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Hari Senin selepas hari Minggu, apalagi kemarin pasti banyak yang masih merasakan betapa sukacitanya perayaan Natal ya. Mungkin Anda yang sudah merayakan Natal seperti kami juga. Di lokal kami belum ada Natal, tapi habis ibadah di OIC kami langsung ada 2 rangkaian Natal ya, di GSJ Aduri dengan di GBI Villa Indah, Villa Tangerang Indah maksud saya, daerah Sangiang ya Bapak Ibu. Ya tentu saja Bapak Ibu yang terkasih, semua oleh karena kasih karunia Tuhan ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mulai sibuk-sibuk? Pastinya ya, sudah mulai sibuk-sibuk ya. Pastinya, pastinya sudah mulai sibuk-sibuk kita. Ya, tapi kesibukan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu akan menjadikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bersandar kepada Tuhan. Untuk itu mari, untuk Bapak Ibu semua, thank you Kak Alden, untuk Bapak Ibu semua yang bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Kita mau sama-sama berdoa, oke? Sambil menunggu saudara-saudari kita yang lain, saya yakin mereka karena mungkin masih terasa lelah ya Bapak Ibu. Lelah dalam berkegiatan, karena memang kalau posisinya lagi banyak kegiatan itu di hari Minggu, wow luar biasa ya. Seperti tadi malam 68 km itu baru pulangnya. Berangkatnya itu juga sama ya. Itu baru satu lokasi tadi malam Bapak Ibu kami. Hujan-hujan, badai, wow luar biasa. Tetapi sukacita kami juga di tempat di mana kami melayani di sana luar biasa. Untuk itu saya percaya kita akan sama-sama membagikan api sukacita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Yuk Bapak Ibu, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru, Allah yang memberikan kepada kami semangat, Allah yang memberikan kepada kami pengharapan. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya untuk orang-orang yang setia mencari wajah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kami malas, tetapi kami mendahulukan Engkau sebelum kami berkegiatan, sebelum kami melakukan tanggung jawab kami. Suami istri mau belajar sepakat, maka mujizat itu pasti terjadi di dalam rumah tanggamu. Buah kandunganmu pasti akan Tuhan buka. Jalan-jalan yang tertutup Tuhan akan buka, dan berkat surga akan tercurah berlimpah-limpah untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari sama-sama kita berdoa dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan buat kami dan menembus dosa kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin, Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Wow, luar biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan satu pujian dulu sebelum kita masuk ke perikop selanjutnya sebagai pembelajaran kita, supaya iman kita bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah pujian yang akan saya share, di mana Anda bisa menaikkan pujian ini di tempat Anda masing-masing. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Kau yang ku andalkan, tiada yang lain selain Kau, Yesus. Oh, ku berharap
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yang mau belajar berserah penuh sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Baik. Menjelang akhir tahun kita harus makin berserah penuh saudara kepada Tuhan yang kita sembah. Dialah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Ya, amin Bapak Ibu. Karena hanya dari tangannya saja kita akan disuapi hingga kenyang. Ya. Bukan dari usaha kita manusia, tapi dari tangan Tuhan yang menjadikan semua yang kita kerjakan itu bermakna, Bapak Ibu terkasih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama belajar ya pada saat ini untuk kita boleh mengadopsi kebenaran firman Tuhan yang terkuak, rahasia-rahasia apa dan pesan-pesan apa yang sebagai guidance dalam kehidupan kita. Kita harus be wise ya dalam hidup ini. Kita harus juga punya wisdom di dalam kehidupan ini ya. Dan jangan lupa kita juga harus menjadi penyembah-penyembah, yaitu be worshippers of God. Ya, jadi makanya semua yang ada di BW ini dibentuk karakternya sesuai dengan karakter Kristus hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan doktrin. Jadi ini bebas untuk siapa saja yang mau belajar mengenai pengetahuan firman Tuhan yang aplikatif ya, yang relevan, sederhana dan aplikatif. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Oke, kita mau sama-sama lanjut perjalanan kita di 2 Raja-Raja pasal 19. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ini adalah satu momen yang makin sengit Bapak Ibu, makin seru, di mana berhadapan satu kerajaan yang besar dalam yang pernah tercatat di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu kerajaan Asyur dengan rajanya yang bernama Sanherib. Kerajaan Asyur atau Sanherib ini adalah kerajaan yang memang saking kuatnya Bapak Ibu, semua bangsa-bangsa itu ditaklukkan olehnya. Itu sebabnya ketika dia datang ke Yerusalem, dia pun memiliki sebuah confident ya, sebuah rasa percaya diri, tapi overconfident menurut saya, karena dia memandang rendah semua orang yang dihadapinya ya Bapak Ibu yang terkasih. Saking kuatnya membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sombong.
dan menganggap rendah musuh-musuhnya. Mereka memandang remeh ya dan lain sebagainya. Dan Raja Asyur merasa rugi kalau harus mengerahkan pasukan yang besar untuk berperang melawan Yehuda. Dan mungkin juga mereka mengetahui bahwa Yehuda ini nggak punya kekuatan apa-apa ya untuk bisa melawan apa yang diucapkan oleh juru minum agungnya. Makanya dia memberikan ancaman ya. Ada perang psikologis di situ, dia taruh di situ ya. Bahkan karena merasa saking kuatnya Bapak Ibu, dia berani menghujat Allah-Allah bangsa lain, termasuk Allah yang hidup, yaitu Allahnya bangsa Israel. Kemarin kita sudah bahas di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 35. Nah sekarang kita mau baca 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1. Ya kita mau baca dulu ya sampai ayat yang ke-19. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Haleluya. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatilah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Seforwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Oke, puji Tuhan, haleluya. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, yang pertama adalah Hizkia itu tahu dia sudah memetakan kekuatan yang ada di Raja Asyur ini, ya. Tetapi dia juga tahu dia punya Allah yang hidup. Nah, catatan penting buat kita nih Bapak Ibu hari ini. Kalau kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup, dan kita juga sudah tahu nih pemetaan kompetitor kita kalau dalam usaha ya,
atau kita juga sudah tahu tantangan yang akan kita kemungkinan akan kita hadapi ke depan. Sekarang pick a side. Apa artinya? Tinggal pilih kita mau di pihak yang mana nih. Kita mau di pihak dengan pengetahuan kita yang hanya melihat tantangannya besar, masalahnya gede, penyakitnya yang parah, atau kita mau mengambil di posisi Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang benar, yang telah inkarnasi jadi manusia, bangkit di hari ketiga mengalahkan maut setelah ia menebus dosa umat manusia di kayu salib, dan naik ke sorga dengan saksi yaitu murid-muridnya. Bukan apa kata orang, tapi ada murid-muridnya yang melihat ia naik terangkat ke surga, dan ada malaikat-malaikat yang mereka saksikan. Mana yang kita pilih? Saran Abuna, pilih di posisi di mana kita memiliki Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang hidup. Namanya Yesus Kristus, ya. Jangan di posisi atau di pihak apa kata orang, lalu kemudian di pihak beban pergumulan, di pihak pikiran kita yang sisi negatifnya gitu. Yang mengatakan, mana kamu berdoa terus sudah berapa tahun gak dijawab-jawab. So what gitu. Ya. Emangnya kenapa kalau belum dijawab Tuhan? Karena kan jawabannya dari Tuhan, kita percaya. Kalau kita sudah percaya dan memilih kita di pihak Allah, berarti jangan pernah berpindah tempat. Karena percayalah Bapak Ibu, Ia Allah yang akan menepati janjinya bagi mereka semua yang menyimpan setiap janjinya dan melakukan perintahnya. Ulangan pasal 7 ayat 9 dan 10. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca langsung di Ulangan pasal 7 ayat 9 dan 10. Jelas sekali di sana dikatakan, ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia melihat kekuatan Raja Asyur yang begitu hebat, ketika dia mendengar ancaman, kecaman, ya, dan semua tekanan itu, apa yang dia lakukan? Ia melakukan sebuah pernyataan, ya. Ia akan mengenakan pakaian kabung. Ini bukan sedang berduka Bapak Ibu. Tetapi apa? Ini adalah sebuah pernyataan pertobatan. Sebuah pernyataan permohonan ampun atas segala kesalahan. Sambil, nah ini, ia juga aktif. Aktif apa? Ketemu sama hamba Tuhan. Lalu dia ngomong sama hamba Tuhan ini, yaitu Nabi Yesaya. Dan kemudian setelah dia ngomong sama hamba Tuhan ini, dia ceritakan semua keadaannya. Dan Hizkia itu tidak menambah pilihan-pilihan sebagai ya jaga-jaga nanti jawaban Tuhannya lama jadi apa enggak gitu. Ya, dia menyatakan kalau harapan saya di dalam Tuhan, berarti dia hanya berharap kepada Tuhan. Sambil dia ngomong apa adanya, saya berharap Tuhan belalah semua hujatan dan hinaan itu. Tapi bedanya sama kita itu apa Bapak Ibu? Tuhan tolong bela saya Tuhan. Saya sudah dihina-dina ini. Beda sama gini. Tuhan, sekiranya Tuhan Engkau melihat hambamu ini dihina sedemikian rupa. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menghina aku, mereka sedang menghina Engkau sebagai Allahku. Nah, ini dua hal yang berbeda. Yuk kita belajar mengenai cara doa yang benar seperti Hizkia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita doanya tuh nggak cuma tentang oh dia menghina saya, dia ini saya gitu. Jangan tentang saya. Bahkan ketika kita menghadapi pesaing-pesaing, kita menghadapi kompetitor, kita rubah kalimatnya. Engkau akan berperang, ganti aku ya Tuhan, supaya aku ini menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan lagi. Terlalu egois kita. Untuk beberapa ke depan ini, Roh Kudus kayaknya sedang menggerakkan satu hal yang baru. Yaitu apa? Tuhan, pesaingku banyak. Mungkin mereka menggunakan ada kuasa-kuasa lain. Tetapi aku berperang
Aku bersaing ketat dengan mereka, aku berkompetisi dengan mereka, aku benar-benar berjuang. Tapi perjuangan aku ini tidak sendirian, aku berjuang bersama Engkau Allahku yang hidup. Maka nyatakanlah pembelaanmu agar mereka bisa melihat aku menang, aku berhasil, aku sukses, tokoku rame. Itu supaya mereka tahu siapa yang aku miliki, yaitu Engkau Yesus Tuhanku. Oh, ini sulit Bapak Ibu, nggak gampang. Karena apa? Harus melawan keinginan daging kita sendiri. Makanya Bapak Ibu kemarin itu, ya, mungkin ada yang baru saja perjamuan kudus. Karena kalau di tempat kami perjamuan kudus itu di minggu pertama. Kecuali kalau saya pas baru pulang Holy Land nabrak minggu pertama, berarti perjamuan kudusnya minggu kedua. Hosti itu diangkat, tubuh Kristus lambang yang terpecah itu kita makan. Supaya apa? Kita menyatu dengan tubuhnya. Lalu bagaimana mungkin kita makan hosti tapi kita ragukan bahwa ada tubuh penyertaan Kristus yang terpecah untuk menjadikan kita satu dengan Dia yang mulia. Nanti nggak sinkron. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kita itu harus memiliki mental seorang Kristen yang mau semakin hari semakin mengerti firman Tuhan. Semakin hari mau semakin mengenal siapa Tuhan yang disembah. Dan semakin hari semakin mau aktif menemui hamba Tuhan, aktif untuk curhat sama hamba Tuhan. Minimal minta titip doa aja sambil tulis sedikit apa yang menjadi pokok doanya. Tapi sambil itu kita juga Bapak Ibu yang titip doa juga harus berjuang untuk tetap berusaha yang terbaik, namun melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Jangan cuma minta titip tolong doa, tapi kitanya tidak juga berdoa. Atau kita minta titip doa, tetapi kitanya masih memilih di pihak yang disediakan dan disuntikkan oleh racun-racun kecemasan dan kekhawatiran. Siapa oknumnya? Udah pasti iblis. Pick a side Bapak Ibu. Sudah hampir tahun 2025. It's time for us to pick a side. Sudah hampir 2025, saatnya kita untuk harus memilih pihak yang mana. Kita mau di pihak Tuhan atau di pihak di luar Tuhan. Kalau di pihak Tuhan berarti sekali Tuhan, tetap Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Tenggorokan saya kering. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu ya, maaf ya. Enggak bagi-bagi minumannya. Iya. Jadi gitu Bapak Ibu yang terkasih. Kain kabung yang kita baca di ayat yang pertama dan kedua itulah bukti pertobatan. Jadi hal yang ketiga adalah sudah sering berdoa sih ya Bunda, sudah minta sama Tuhan. Nah, kita mengenakan kain kabung enggak? Jadi harus cari kain, bukan. Tapi kita harus benar-benar terbuka sama Tuhan. Jangan sekonyong-konyong langsung minta. Kita harus lihat dulu ke diri kita. Kita ini harus menyadari bahwa kita tetap, walaupun Kristus sudah turun ke dunia, tabir Allah sudah terbelah menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak seperti dulu yang jauh sekali. Makanya nih kayak Hizkia kan, dia ngomong sama Nabi Yesaya, nanti Nabi Yesaya berdoa sama Tuhan. Mereka nggak bisa berdoa menyatakan isi hatinya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bahkan Ia pun menyuruh kita, engkaulah anakku, aku bapamu. Kita dilayakkan untuk bisa memanggil Bapa. Ya, tapi bukan berarti kita selalu meminta-minta. Hal yang pertama sebelum kita minta adalah apa? Kita kenakan sebuah kerendahan hati. Kain kabung itu bicara mengenai apa saudara? Kerendahan hati. Di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Aduh, aku ini merendahkan diriku ini. Aku ini gak ada apa-apanya. Itu harus dinyatakan. Sebagai apa? Sebagai bentuk simbol dari kain kabung tadi.
Karena dengan simbol seperti ini kita sungguh-sungguh mau menaruh kepercayaan penuh bahwa ini bukan di dalam kendaliku, tetapi aku serahkan ke dalam pengendalian Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, Hizkia ini menunjukkan sikap yang tepat, ya. Dia datang kepada Tuhan, dia bertobat dulu, artinya dia introspeksi diri dulu. Dia tahu betul dirinya tuh nggak layak berhadapan dengan Allah. Bedanya kalau dulu dia harus ke nabi, kalau sekarang kita bisa langsung sama Tuhan Yesus, ya. Kita langsung bicara apa saja. Nah, kita pun juga jangan sungkan dan enggan untuk menitipkan doa kepada hamba Tuhan. Tentunya jangan sembarangan main titip-titip gitu ya. Jauh lebih baik pick a side juga gitu. Tanya sama tuntunan Roh Kudus, kira-kira aku mau nitip. Jangan sampai kita titip doa tapi nggak didoakan Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu di Holy Land kan saya selalu bilang silakan Anda mau titip pokok doa, mau ditaruh di mana silakan. Tapi kalau saya lebih cenderung kita berdoa dulu pribadi, lalu kita mau taruh pesan doa dimanapun silakan. Either itu didoakan, either itu hanya cuma diambil lalu dibuang. Tapi biasanya untuk semua kertas-kertas di tempat-tempat tertentu oleh semua hamba Tuhan pasti didoakan. Kalau yang di tembok ratapan tidak didoakan. Jarang didoakan Bapak Ibu. Karena mereka berbeda. Karena mereka masih menunggu Mesias. Kalau kita kan sudah percaya Mesias sudah datang. Ya. Maaf, tapi tidak masalah. Tidak masalah kalau misalnya kita juga kasih itu, taruh gitu kan. Itu sebagai sebuah simbol kita sudah sampai di sana, ya. Anyway, kita kembali lagi ke pokoknya. Jadi ada 3 hal di sini hari ini Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Kita memetakan musuh kita, memetakan daya jelajah jangkauan kita, tantangan-tantangan kita. Betul, kita tahu. Kita juga harus petakan hubungan kita sama Tuhan bagaimana, supaya kita bisa pick a side, ya. Supaya kita bisa pick a side, memilih kita di pihak mana. Dengan segala kekurangan kita sudah makin tua, kita sudah nggak sekuat dulu, pendengaran sudah berkurang, pandangan juga sudah tidak sejelas dulu. Lalu kita lebih membutuhkan bantuan orang lain. Badan sudah mulai tidak tegak lagi, apalagi atau badan sudah tidak pernah kurus lagi, langsing lagi. Ya, saya bukan bicara mengenai menghina badan, enggak sama sekali. Tapi ini kenyataan kan, makin tua ada 2 kemungkinan, dia akan makin berkembang atau dia akan makin menyusut. Tapi yang paling penting adalah apapun perubahan fisik dan perubahan kemampuan dan abilities kita, itu yang penting adalah kemampuan kita untuk menentukan sikap kita mau di pihaknya siapa dan di pihak mana. Kita mau di pihak mana? Ya. Yang pertama, yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada hamba Tuhan juga. Kita tidak sembarangan titip pokok doa, supaya apa yang kita utarakan, kita taruh pengharapannya itu nyambung dengan si hamba Tuhan yang berdoa. Ya. Karena bagaimanapun kita harus belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya asal titip pokok doa. Nah, yang berikutnya lagi apa tadi Bapak Ibu? Kita harus berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan tentang Tuhan tolong bela saya dong Tuhan, saya dihina seperti ini loh. Beda dengan kalimat begini, Tuhan, Engkau tahu apa yang diperlakukan dirinya kepadaku. Tapi mungkin dia tidak tahu. Ketika dia menghina aku, dia sedang juga menghina Engkau.
Allah yang kupercayai. Aku percaya engkau akan memberlakukan keadilanmu atas apa yang aku terima. Karena ia tidak tahu bahwa yang aku terima juga engkau terima. Karena engkau dan aku adalah satu. Hizkia minta sama Yesaya supaya Tuhan memberikan pelajaran kepada yang menghina siapa? Bukan diri dia. Dia nggak ngomong tentang bagaimana Raja Sanherib itu menyepelekan si Hizkia sebagai raja. Kerajaannya kecil, nggak punya kekuatan, enggak. Tapi Hizkia lebih concern kepada apa? Dia sudah menghina Tuhan Allah loh. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih kemana? Tidak egosentris kita. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, ini hal yang luar biasa. Ya. Karena apa? Karena ini akan membuat kita menjadi orang-orang tua yang bisa mewariskan nilai-nilai yang maha dahsyat. Apa yang kita wariskan? Kita akan wariskan kepada mereka bahwa satu pribadi yang bisa membela kamu, nah itu cuma Tuhan Yesus. Kamu harus punya iman yang bertumbuh di dalam Dia. Keterbatasan kamu, kelemahan kamu, itu kalau di dalam tangan Tuhan, itu bukan keterbatasan dan kelemahan. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala hal melampaui semua keterbatasan dan kelemahan kita. Satu yang perlu kita lakukan apa? Berdoa, nyatakan segala kekhawatiran kamu dan kelemahan kamu sama Tuhan. Tentu ini gak langsung jadi. Berkali-kali kita ngomong. Nah paling gampang kita sebagai orang tua pun juga begitu. Makanya Bapak Ibu ketika ada masalah atau apa, cepat dua sisi ini, dua pihak ini harus benar-benar ngerem. Jangan los terus Bapak Ibu. Kalau Anda bilang kalau los terus, Anda sedang memilih saya di pihak seterunya Tuhan. Tapi kalau kita memilih di pihaknya Tuhan, kita pasti langsung minta ampun. Minta ampun karena kita sudah berlaku kasar, minta ampun kita sudah berkata kasar, minta ampun kita sudah tipu orang, minta ampun kita sudah menyepelekan orang di hadapan Tuhan. Itu kain kabungnya kita, bukti pertobatan kita. Berarti kita sekarang ngerti ya Bapak Ibu ya, pertobatan itu gak cuma sekali, dia harus terjadi setiap hari. Karena tidak ada manusia sempurna di dalam kehidupan ini. Yang sempurna hanya kasih Kristus yang menyempurnakan kehidupannya. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau satu di dalam doa, letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Ada satu hal kalimat yang Roh Kudus taruh, berbahagialah engkau Bapak Ibu. Berbahagialah engkau yang sudah memiliki iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau memiliki pengharapan di mana engkau boleh berseru kepadanya. Engkau boleh berharap kepadanya. Engkau boleh berserah kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dalam segala kelemahanmu, dalam segala keterbatasanmu, engkau boleh terus mengandalkan Tuhan Yesusmu dalam menghadapi ketakutanmu. Namun engkau tidak perlu takut apapun. Sebab ketika engkau menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Mari pasangan suami istri berhenti saling curiga satu sama lain. Ketika engkau semakin saling mencurigai satu sama lain, engkau sedang membuat letupan-letupan yang tidak perlu. Satu sisi engkau akan merasa cemas, khawatir. Engkau makin dipermainkan oleh daya imajinasimu. Sisi lain, engkau selalu merasa dicurigai, selalu merasa tidak dipercaya, selalu merasa diragukan. Apa yang sudah dilakukan seakan-akan itu percuma dan sia-sia. Ada satu celah yang semakin besar. Dan Anda mau tahu siapa yang pesta? Iblis pesta di tengah-tengah sana. Itu semua buang waktu percuma. Serahkan saja kepada Tuhan. Karena pada akhirnya setiap kehidupan kita itu masing-masing. Pengadilannya masing-masing. Mungkin ada yang bertanya, oh saya sudah dijahatin, saya mau balas Abuna. Gak bisa, di hadapan Tuhan saat ini kita berdoa, kita harus mohon ampun.
Kita harus berhenti bertobat dari sikap seperti itu. Kita harus berhenti dari sikap merasa rugi saya kalau saya nggak balas dendam saya. Karena itu bukan sikap yang dicerminkan oleh keteladanan Kristus. Kristus mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan dan rendah hati. Bukan takut dihina, bukan takut diremehkan, tapi takut akan Tuhan dan rendah hati. Bukan takut tidak dihargai sama manusia, bukan takut tidak dipandang mulia sama manusia, tetapi takut akan Tuhan dan kerendahan hati itu diganjar kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya itu sudah pasti akan kita alami. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus rubah konsep pemikiran kita, pandangan kita. Kalau ada orang yang sudah mulai merangsek dan mengacau balaukan kerjaan kita, kita bawa kepada Tuhan. Sambil menyatakan, Tuhan Yesus, Engkau tahu yang dia lakukan kepadaku. Dia mau acak-acak usahaku. Mungkin dia tidak tahu bahwa aku mulai usaha ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan dia tidak tahu ketika dia berusaha mengacak-acak usaha ini, dia berusaha mengacak-acak yang sedang Engkau bangun untukku. Kiranya Engkau akan bertindak sebagai Allah yang besar dan Allah yang benar. Engkau akan melihat Bapak Ibu bagaimana Allah kita dahsyat dan heran. Kita tidak lagi perlu merengek-rengek di hadapan Tuhan. Pick a side. Pilihlah engkau akan di pihak siapa. Engkau tetap di pihak kelemahan manusiamu dan egomu, atau engkau memilih di pihak Tuhan Allahmu yang seakan-akan membuat engkau seperti tidak punya kekuatan. Tetapi itu Tuhan kerjakan supaya kita bisa melihat betapa hebat dan besar karya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita juga mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan ada pokok doa yang masuk hari ini. Pokok doa masuk yang pertama adalah dari Ibu Tia Pardede. Kami mau berdoa agar hari Selasa ini ya Tuhan, mari kita arahkan tangan ke arah kamera. Kami mengangkat tangan ini sebagai simbol iman kami bahwa Tuhan turun tangan atas setiap doa-doa ini. Ibu Tia Pardede mulai Selasa ini akan banyak sekali ketemu dengan dosen pembimbing. Pertemuan 1 kali dalam sebulan yang begitu rutin dan harus ada progres. Namun saat ini Ibu Tia sedang merasa sesuatu hal di mana ada data yang belum bisa dikumpulkan karena belum bisa dibuka. Aplikasi yang dimilikinya ternyata tidak bisa mengenkripsi data-datanya. Ibu Tia mengharapkan mukjizat. Ibu Tia mengharapkan pertolongan Tuhan untuk dosen-dosennya, untuk orang-orang yang di sekelilingnya bisa memaklumi keadaannya dan keterbatasannya. Oh Tuhan, ada sanherib yang begitu besar dialami dan dihadapi Ibu Tia. Ada satu desakan dari tentara-tentara Asyur yang seakan-akan siap melahap dan melibas apa yang sedang Ibu Tia perjuangkan. Tetapi kami percaya demi nama Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukankah keberadaan Ibu Tia di Birmingham adalah bagian dari tangan Tuhan yang membawa beliau ke sana? Bukankah kalau beliau ada di sana, engkau pun juga ada di sana ya Tuhan? Maka engkau akan bertindak dengan caramu yang heran Tuhan Yesus. Engkau akan mendengar seruan doa kami. Hal-hal yang tidak terpahami, yang tidak diketahui oleh Ibu Tia Pardede, dengar baik. Ibu Tia, engkau akan melihat bagaimana Allah yang hidup itu akan melakukan sesuatu somehow itu di luar dari perkiraanmu, yang tidak pernah terpikir olehmu, itu akan terjadi. Tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang akan engkau rasakan. Bahkan tidak pernah engkau dengar di telingamu, itu yang akan engkau lihat dan engkau dengar. Orang-orang yang secara diprediksi
seperti barrier di depanmu, satu penghalang. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belah kasih Allah akan menyapa mereka. Bahkan data-data yang tidak bisa dibuka, Tuhan Yesus sanggup buka. Roh Kudus sanggup bekerja. Karena Roh Kudus itu kuasanya lebih dahsyat dan lebih canggih, lebih terobos daripada AI yang diciptakan manusia. Ketika manusia saat ini banyak memberhalakan AI, tapi kami mau tetap menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar nyata, Allah yang heran, nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, data yang tertutup terbuka, aplikasi yang tidak berfungsi berfungsi. Kami perkatakan dalam nama Yesus, bersama Tuhan Yesus, Ibu Tia, engkau tidak akan gagal. Engkau tidak akan goyah dan engkau tidak perlu takut dan khawatir. Serahkan segalanya, selagi engkau bekerja dengan sebaik-baiknya, Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Ibu Suwarni Suwita, mama mertua dari Ibu Natalia, atau mami dari Pak Alvin Suwita, yang puji Tuhan sudah selesai tindakan operasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan yang sempurna. Tidak ada infeksi, tidak ada efek-efek samping obat, semuanya berjalan dengan baik. Tuhan juga berdoa untuk kesehatan lutut Ibu Acen dan Pak Ayong. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, sakit-sakit tulangnya yang terkadang suka kambuh, biar mulai hari ini, mulai malam ini berangsur-angsur tidak sakit. Bahkan sekalipun sakit, seharusnya terasa sakit, tetapi Bu Acen akan merasakan sakit sih, tapi kok seperti nggak sakit ya, nggak ganggu seperti dulu. Karena cara Tuhan untuk menyatakan engkau dikuatkan bukan dengan cara prediksi manusia. Apa yang kami nyatakan dalam doa ini hanyalah curahan dan seruan hati kami saja. Kami yakin Tuhan yang akan bertindak dengan kuasa Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan supaya menjelang akhir tahun ini, setiap pribadi pick a side, langsung ambil keputusan, engkau akan di pihak siapa. Setiap rumah tangga pick a side, engkau akan di pihak siapa. Engkau akan di pihak mana. Setiap anak-anak muda, setiap orang tua pick a side, engkau akan di pihak siapa. Engkau akan di pihak mana. Mari jangan ragu untuk kita introspeksi diri. Kita akui semua kebodohan kita, selagi kita mengenakan kain kabung kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau menyatakan bahwa apa yang ada pada kita itu semua connected dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus juga ada di dalam pekerjaan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun yang kita terima, kita nggak perlu minta Tuhan bela kita lagi, tapi kita hanya menyatakan, engkau tahu Tuhan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Apa yang aku terima, mereka tidak tahu. Mereka sedang melakukan sesuatu yang merendahkanmu. Engkau akan bertindak seadil-adilnya. Dan engkau akan menyatakan kemuliaanmu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lagi berharap dengan benda-benda patung. Kami tidak lagi percaya dengan benda-benda kayu. Kami hanya satu percaya, yaitu salib Kristus. Kami hanya satu percaya, yaitu Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus jugalah yang memberkati kami dan melindungi kami. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita surga berlimpah atasmu dan untukmu. Sebagaimana sukacita Pak Richard Lumban Gaul yang sudah mendapatkan keturunan, anaknya sudah lahir. Kami berdoa istrinya pemulihannya juga cepat, Pak Richard juga semakin diberkati. Anak ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan dan takut akan Tuhan. Diluputkan dari segala kutuk-kutuk turunan, namun ditanamkan benih-benih janji Tuhan supaya masa depannya penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Bapak Ibu, berbahagialah engkau karena memiliki Yesus Kristus sekali sampai selama-lamanya hingga ia datang kedua kali. Sama-sama katakan yang sudah diberkati dan siap jadi berkat. Amin. Yes. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Amin. 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 Kasih Abuna. Amin. Terima kasih Ya, Abuna. Bunda. Terima kasih Abuni. Bunda, makasih ya Bunda. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Banyak ya, Ya. Bunda. Memberkati ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Abuna, Abuni, ya. Oh, ada satu lagi nih, Solimon izin ini. Oh, oke. Besok lagi. Oh, ini pas tadi terakhirnya. Oke, nggak apa-apa. Besok kita doakan ya untuk Ibu Duma ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita ketemu lagi besok. Kita akan lanjutkan. Halo Almaratna. Shalom, halo. Kita kasih shalom dulu buat Almaratna Bapak Ibu. Waduh, ini paling senior ya. 81 tahun ya Bapak Ibu ya. Masih sehat, masih luar biasa, semangat. Juga Pak Musa Lembang, puji Tuhan yang tetap setia. Dan Bapak Ibu semua, puji Tuhan semuanya ya. Ada Ibu Femi, Bu Sinai, Ibu Marian Stepu, Bu Retno, Pak Jusman dan Bu Nancy, Ibu Lani, Bu Ayen, Bu Rika. Terima kasih. Ibu Tia Pardede, Ibu Leli Kristiani, Ibu Acan juga terima kasih, Tuhan berkati. Amanatna juga Abuni Kartika, Pak Musa Lembang, Bu Irma, Pak Henry Gunawan, Bu Dora, Ibu Heriana, juga Ibu Siselawati, Bu Hirma dan Ibu Yani. Oke, sama Ibu Duma tadi karena pasti sudah harus mengurus cucu-cucunya yang terkasih ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor, Tuhan berkati Bapak Ibu. Jaga kesehatan Terima kasih ya. ya Bunda, Abuni. Semuanya Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama Ibu. Bunda. Terima kasih Ibu Retno. Terima kasih. Makasih ya Bunda. Terima kasih juga Ibu Femi. Terima kasih juga Bu Yani. Terima kasih Sama-sama. Abuni. Ya, ini mohon izin kami langsung sign off ya. Kita ketemu lagi besok, oke. Dadah. Sampai besok. Terima kasih Bu Sina. Bye. Terima kasih ya Bunda ya. Kami yang terima kasih Ibu Acen. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Salam buat Pak Ayong ya. Iya. Terima kasih banyak. Mm-mm. Amin. Amin.